Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga sehat selalu dan selalu diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam materi kali ini, kita bisa melakukan 3 hal untuk menjadikan hidup kita mulia. Yang pertama yaitu kontrol diri. Yang kedua, berprasangka baik atau husnudzon. Yang ketiga, persaudaraan. Pengertian kontrol diri. Menurut bahasa, kontrol diri berarti perang. Menurut istilah, artinya perjuangan memerangi melawan hawa nafsu dan ego pribadi. Kontrol diri ini terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansurukum fid-dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadis kontrol diri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisyura'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan inilah contoh video kontrol diri.
Di antara ibadah yang paling agung adalah menahan diri untuk menyakiti orang lain. Karena orang yang paling beradab adalah orang yang dapat menahan diri apabila berhadapan dengan orang yang tidak beradab. Kita tak perlu berjanji untuk saling melengkapi. Cukup belajar menahan diri untuk tidak saling menyakiti. Saat kita menahan diri dari kata yang buruk, di saat yang sama, kita mulai belajar bagaimana merangkai kalimat yang baik. Menahan diri untuk tidak berbuat keburukan memang susah. Namun di balik itu, tersimpan banyak berkah. Kami dari RDM Studio mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Pengertian prasangka baik. Prasangka baik atau husnudzon terdiri dari dua kata, husnu dan dzon. Husnu yang berarti baik dan dzon yang berarti prasangka. Dengan demikian, husnudzon adalah berprasangka baik terhadap seseorang sebelum diketahui keburukan secara pasti. Nah, pengertian ini atau ayat Al-Quran yang menyangkut dengan prasangka baik ini terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Hadis prasangka baik. Iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Yang artinya, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini contoh video prasangka baik atau husnudzon. Men, masa si Ganes start lagi datang meetingnya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Siapa tahu di jalan ada masalah dia. Yang penting doain aja ya. Min, gue boleh pinjam duit gak? Buat apaan? Buat bantu orang tua gue berobat nih. Insya Allah bulan depan gue cicil deh ya. Gak mungkin. Gua tahu track record lu gimana. Bulan kemarin aja lu minjem duit sama Anto, udah lu balikin belum? Pakai alasan berobat dulu orang tua lu. Pakai alasan yang logis dong.
Tapi gue gak bisa pinjemin lu banyak nih, soalnya gue kebetulan lagi banyak keperluan juga. Yaudah nggak apa-apa men. Nih. Makasih ya. Kalau seandainya lu nyicilnya susah, lu kabarin gue aja. Santai aja pokoknya. Siap-siap. Mau lu sahabat gue terbaik. Pengertian persaudaraan. Menurut bahasa, persaudaraan dari kata akhun. Oke, persaudaraan atau uhwa ini ada 4 jenis. Pertama, uhwa ubudiyah. Kedua, uhwa insaniyah. Yang ketiga, uhwa watoniyah. Dan yang keempat, uhwa fitin al-Islam. Uhwa ubudiyah artinya persaudaraan antar makhluk, yaitu pada semua makhluk seperti binatang, tumbuhan. Contohnya, menjaga kelestarian ekosistem. Uhwa insaniyah yang berarti persaudaraan antar sesama manusia, seperti menghargai perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat, ramah tamah kepada setiap orang. Uhwa watoniyah yaitu persaudaraan berbangsa, contohnya seperti ikut serta dalam kegiatan gotong royong, menjaga silaturahmi, dan menghormati atau menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Uhwa fi din al-Islam artinya adalah persaudaraan dalam agama Islam. Sesungguhnya orang-orang Islam itu adalah bersaudara, meskipun mereka berasal dari berbagai suku, bangsa, dan golongan yang berbeda, akan tetapi pada hakikatnya mereka bersaudara, yaitu bersaudara dalam naungan Islam. Terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hadis tentang persaudaraan. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal hummah. Artinya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Dan ini contoh video persaudaraan atau ukhuwah. Kalau ketika sambutan misalnya ada assalamualaikum, ada shalom, ada namo budaya, nah itu harus dibawa karena memang ada, semua itu lengkap gitu loh. Orang-orang luar yang datang ke kampung sawah, kalau mereka minum air kampung sawah, makan makanan yang ada di kampung sawah, maka mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat yang ada di kampung sawah. Loh kok orang Islam ada di gereja? Bahkan sebaliknya kok orang Kristen ada di musala dan masjid. Nah, ternyata ketika orang itu sudah tahu, sudah datang ke kampung sawah, jadi mereka sendiri yang akan belajar. Sering diangkat oleh berbagai media karena memiliki toleransi antar umat beragama yang kuat, Kampung Sawah di Kota Bekasi, Jawa Barat ini memiliki banyak cerita tentang persaudaraan dan kehidupan antar umat beragama. Di Kampung Sawah pun berdiri 3 tempat ibadah yang berdekatan dan disebut segitiga emas. Gereja Katolik Santo Servasius, Gereja Kristen Pasundan, dan Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi. Kehidupan masyarakat di Kampung Sawah yang toleran, yang bineka, dan yang beragam,
yang saling gotong royong dan sebagainya itu sudah sejak awal Kampung Sawah ini ada. Jadi itu merupakan produknya leluhur kami yang kemudian diwariskan kepada kami untuk dijaga dan ditindaklanjuti sampai sekarang ini. Ya, jadi bukan produknya generasi zaman now ya. Teman-teman atau saudara-saudara kami yang Muslim pakai peci, yang Kristen juga pakai peci. Ketika sambutan misalnya ada assalamualaikum, ada shalom, ada namo buddhaya. Nah itu harus dibawa karena memang ada, semua itu lengkap gitu loh. Nah itu persoalannya. Apakah di tempat lain cocok dengan ini? Itu juga nggak tahu. Kalau mau mengadopsi ini ya silahkan. Kerukunan di Kampung Sawah itu sudah mengakar jauh di orang-orang tua kita ya. Saya ini kan hanya meneruskan dan menikmati kerukunan di Kampung Sawah gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama itu karena proses persaudaraan. Persaudaraan itu tercipta karena proses kawin mawin, menikah lintas agama. Dulu kan agama hanya kebutuhan administrasi. Untuk adik-adikku semua telah mengikuti pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.